Nggak bisa sayang, kamu tuh belum cocok ngalahin Mami DP. Kalau Umi kan biasa, kalau Umi kan biasa di kantin ya. Di LG. Oh, di kantin karyawan. Iya, seneng banget kita di sini semuanya. Halo, Sobat Ambyar, I love you po, sarangeo. Tapi hari ini kita take over karena kan aku host insert nih. Kamu host apa? Hai Besti, bikin lapar terus. Siapa? My trip, my adventure. Nggak ada. Hai, Lu kayak nggak percaya gue jadi host MTMA? ya badan lo kerempeng begini nggak bisa. Kasian Umi udah ada apa belum ada programnya nih? Apa? Ada lah. Ada. Kasih backsound sedih dong buat Umi, backsound sedih. Udah ada program di Trans TV. Udah ada belum? Yang reguler tiap hari gitu loh Umi. Senin sampai Minggu Ya gitu. Allah sombong banget ya. Jadinya belagu. Tapi kita doain bahwa kita bertiga dapat program nggak sih? Nah, aku sih mau program. Apa subuh-subuh ambiar? Jangan. Udah pagi-pagi. Udah ada Pak Ustaz. Udah. Tapi kita bertiga di sini ngapain sih? Aku juga nggak tahu. Aku jujur nggak tahu, tapi Kagak kita tahu take over. Kita singkirkan host pagi-pagi ambiar. Oh jahat. Jangan. Aku belum sekaya Karen Dilano. Bener. Belum. Dan goyangan aku belum selincah Mami DP. Iya. Oke, baiklah. Tapi kan kamu tadi belum selincah Mami DP katanya. Tapi Yes. kita akan melihat. Kamu bisa nyanyi juga? Bisa dong. Aku mah bisa nyanyi. Coba nyanyi. Saya sang bintang pentas bekerja bila malam tiba tuh. Bagus suara gue mah. Oh, goyang dribble bisa? Capek ah. Ya udah. Hari udah bagus, langsung Yes. kita invite aja nih penyanyi dangdut yang presenter cantik yang bangga banget atas kesuksesan anak yang baru aja wisuda. Wey. Langsung aja kita invite Mami. Mami DP. Mana, hei? Wah, anten kita pada mana ya? Mana sih? Mami! Halo. Oh benar. Cepetan. Ngapain aku lewat situ? Itu kan untuk bintang tamu. Kamu Bintang tamu. Ini kan acara gue, acara kita. Kenapa dikudeta? Mam, mulai tahun depan kayak Mami udah off kayaknya. Coy. Jangan dong, jangan. Coy. Ya Allah, jangan dong. Kasihan aku kan janda, jangan. Mami DP. Di tengah dulu Mami, apa kabar? Kok cakep mulu sih orang ya? Cakep banget. Masya Allah, kan kita cakep dong berdua. Iya, Sini dulu. Ya Allah. Ya. Nih Umi, kamu jadi host pagi Abi Amber harus kayak begini, make upan. Ini udah make Ini up pokoknya bare face. Udah, Mek, udah, Mek. Ini kalau di dokter-dokter kecantikan, ini Iya. before, ini after. Iya sih. Benar. Dia udah cantik sama soalnya dokternya satu sama Iya gua. betul. Yes, makasih banyak. Ngomong makasih dong sama gua datang. Makasih banyak Mami. Makasih. Kok sama dia jangan gitu. Makasih banyak Mami DP. Sampai bawah ya. Gitu. Tapi Mami DP kemarin Ya congratulations. Allah, Siapa? Insanur. Bukan. Mirip. Mukanya Masih mirip nggak? Enggak. Insanur banget. Itu. Inara, dia sama kayak suami. Cuy. Mami DP kemarin congratulations ya. Kan anaknya Selamat. baru aja lulus Masya nih ya. Allah. Tepuk tangan lu dong ya. Kita ada Ya. Vivi yang keren banget. Oh, iya. Mana? Kita lihat dulu ya. Bisa ya Bu Jess ya Allah. Biasa. Mami gimana perasaannya nih udah ngelihat sang buah hati dulu kan masih kecil sekarang udah tumbuh dewasa plus juga udah menyelesaikan pendidikan itu keren banget. Gimana perasaannya Mi? Terharu, bangga, bersyukur kepada Allah. Maksudnya ada kekuatan Allah yang bisa menolong aku. Yang mungkin orang pertama mungkin underestimate yang lihat aku nggak akan mungkin bisa membesarkan dia, membekali dia dengan agama, dengan pendidikan yang baik. Tapi akhirnya Allah terus mengarahkan karena mungkin selama ini aku selalu berdoa
untuk anakku supaya Allah kasih lancar langkahnya, perjalanannya. Amin, amin. Karena perjalanan dia masih panjang, karena cuma doa mama yang bisa membawa dia ke tujuannya gitu loh. Benar banget ya. Luar biasa ya. Kekuatan doa itu dahsyat gitu. Jadi saya percaya itu. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya selalu merendahkan hati saya, merendahkan diri saya kepada Allah supaya Allah itu mengangkat derajat keluarga saya. Jadi kalau orang yang bicara itu mudah, tapi pelaksanaannya itu kan yang susah gitu. Tapi aku melaksanakan itu dengan air mata, dengan energi, dengan setulus hati aku yang aku bisa berikan buat anakku karena anak ini amanah, aku harus bisa membawa dia ke mimpinya gitu. Betul. Amin ya Emang Allah. doa ibu apalagi Betul, itu sangat betul. amat mustajab buat Iya. anaknya dan aku percaya banget akan hal itu. Tapi berarti berpisah sama GGP lama dong Mami? Jadi Gabriel ini prosesnya kan nggak mudah ya. Jadi lama sebelumnya kan dia sempat harus latihan fisik dan yang lain-lain itu kan berjauhan dengan saya. Sekitar nggak ketemu 8 bulan ya. Apa rasanya, Mam? 8 bulan. 8 bulan itu aku datang menghadiri sebagai seorang ibu, bukan sebagai artis tapi sebagai seorang ibu yang bangga melihat kerja keras anakku. Jadi aku cuma melihat itu kan anakku kan kalau kata orang-orang bilang lah gampang anaknya artis paling tinggal bayar segini bayar. Iya bayar untuk bimbelnya, bimbingan belajar. Iya. Karena dia kan kayak psikolognya, terus kemudian dia belajar renangnya, dia belajar bahasa Inggrisnya, makanannya, nutrisinya, semuanya. Betul. ya. Terus badannya juga nggak boleh ada jerawatnya, skincare-nya semua juga aku harus cari tahu semua. Sampai skincare nih? Iya, karena kan nggak boleh ada jerawat, nggak boleh ada jerawat di badan juga. Jadi Aku sempat sedetail lihat tuh, itu. Mam. Betul, nggak boleh ada varises. Jadi semua detail nggak boleh ada penyakit-penyakit dalam. Jadi harus benar-benar dicek dan itu aku harus kontrol terus setiap hari makanan anakku seperti apa, belajarnya kayak bukan hanya di bimbel aja, aku juga private juga datengin gitu. Jadi anak itu benar-benar berjuang gitu dan awalnya kan memang saya menginginkan anak saya itu di Akpol ya kan. Tapi ternyata kebetulan Gabriel kurang 1 senti. Oh, Oke. kayak Anwar pakai hak sepatunya. Ya Allah amit-amit cuy, jangan. Oh enggak, nah, jadi Gabriel itu kurang 1 senti dan kan dia masih umurnya 17 tahun ketika itu. Aku bilang sabar nak, nanti 18 tahun ikut lagi pasti kamu udah lebih tinggi lagi. Terus dia bilang, mah boleh gak sih mah aku di Akmil aja. Karena teman-teman aku semua ada di sana gitu, sahabat-sahabatnya dia dan ponakan aku juga semua ada di sana. Gitu. Oh gitu. Jadi aku bilang, oh kamu mau di sana. Jadi aku sebagai orang tua hanya bisa mengarahkan. Ya udah itu mungkin yang terbaik buat anakku. Jadi alhamdulillah sekarang anakku di Akmil di TNI Angkatan Darat. Dan kabarnya katanya Gege mau melanjutkan pendidikan lagi ya. Ini ada artikelnya. Setelah lulus Akmil, kini Gabriel, anaknya Dewi Persik ingin melanjutkan pendidikannya lagi. Berarti Benar apa nggak, Mami? Mam? S2? S1? Enggak, jadi pendidikan lagi untuk ke perwiranya ya. Jadi dia ada 3 tahun apa 4 tahun gitu. Berpisah lagi dong Mami? Berpisah lagi. Sekarang kan udah berpisah. Dari kemarin waktu kita ketemu tuh cuman cuman 5 jam lah bersama aku. Habis itu berpisah lagi sekarang. Gimana rasanya Ya rasanya ya aku antara tega dan nggak tega. Tapi ini kan buat bangsa dan negara. Jadi utamakan negara, setelah itu baru keluarga gitu. Keren. Kalau kangen tuh gimana sih caranya kalau misalnya kalau berkedinasan gitu berarti bisa video call atau apa? Kirim surat, kirim merpati apa gimana gitu? Enggak. Merpati, zaman dulu kali ya. Kalau kemarin itu 3 bulan pure kita tidak ada komunikasi sama sekali. Pure, ketemunya yang pas waktu kemarin aku nangis ngeliat anakku terus aku nyanyi lagu Bunda itu Pecah lah di situ iya, ya. itu 4 bulan, 3 bulan itu kita bener-bener gak ketemu. Habis itu, nah sekarang ini nanti kita nggak video call aja. Kemarin video call sama aku malam minggu kemarin. Makanya aku lumayan agak bisa tegar gitu, bisa iya gitu. Karena hari Minggu dia video call tapi cuman sebentar karena dia dipegangin handphone sebentar. Mama aku dipegangin handphone sebentar, yang penting mama sehat di sana ya. Aku minta doanya mama supaya aku bisa melakukan dan melaksanakan tugas-tugas di sini. Oh ya amin sayang, semangat ya. Udah, jadi kalau dari aku pribadi, aku biasanya aku sholat tengah malam. Biasanya kan aku pulang dari ngejuri itu kan jam 12 sudah nyampe di rumah. Jam satuan Setengah gitu ya. satuan ya. Biasanya aku nggak tidur, aku sholat hajat dulu. Sholat hajat sama sholat sunnah. Biasanya aku nangis. Kalau aku ingat anakku, aku cuma bisa bilang, ya Allah anak ini kan titipan, anak ini amanah dari Allah.
Allah kasih dia kekuatan, Allah kasih dia kemudahan dalam langkah, dalam mewujudkan apa yang diimpikan ini untuk negara. Aku sebagai mamanya hanya bisa mendoakan, memberikan kekuatan, hanya itu gitu. Amin, amin ya. Dan pasti itu ngebus doanya langsung. Amin ya. Amin, amin. Luar biasa. Amin, 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 amin. Ini katanya harapan Mami Dewi untuk Gegep katanya nih. Ya kok jadi tegang gini sih guys? Gak apa-apa. Makanya kalau tadi bilang, ya sayang, mama kerja dulu ya nak. Mama cari dudu buat Gabri ya nak. Supaya Gabri nanti jadi orang. Karena Gabri kan gak punya papa. Jadi minimal nanti Gabri yang akan melindungi mama. Aduh, aku sedih banget ngeliatnya. Itu momen-momen yang benar-benar bikin Videonya aku... sedih banget. Aduh, aku pengen nangis. Saya aku ngelihat Emotional bolak-balik itu kan di TikTok atau mungkin di Instagram tentang masa lalu perjalanan kami. Aku meneteskan air mata itu bentuk rasa syukur kepada Allah. Ya memang Gabriel kan gak punya papa. Tapi aku sebagai papanya, aku sebagai mamanya. Aku siap kok atas segala cobaan ujian Allah. Dalam hidup itu kan gak mungkin gak diuji ya. Iya. Seberapapun beratnya, aku siap menghadapi itu. Karena aku yakin bahwa Allah itu sudah kasih kekuatan buat aku untuk menghadapi dunia ini. Dunia ini cuma genggaman dalam tanganku. Aku selalu berkeyakinan seperti itu. Karena kekuatannya itu cuma ada di tangan Allah. Aku cuma bisa berdoa sesakit apapun aku. Seterpuruknya aku pasti bisa bangkit. Amin, semangat Mami DP. Semangat. Hebat ya memang Mami, seorang ibu. bener-bener. Luar Mami biasa DP. loh. Single parent yang Maaf menghidupi ya sayang. Gak Gabriel. apa-apa. Tapi alhamdulillah ya pada akhirnya keinginan Gegep itu tercapai kan. Karena Ya. emang dia udah kecil pokoknya aku akan jagain mama katanya gitu. Ya itu Luar kata-kata yang biasa ya. itu Itu kata-kata yang deep banget kan ya Mam. video call, mama jaga kesehatan. Mama lihat kemarin waktu aku di lapangan itu, aku bilang kan mama bangga sama kamu. Dia cuma bisa bilang, mama sudah lihat aku sekarang kan. Aduh. Semangat Mami. Mami DP. Di balik Anak anak yang itu- sukses ada mama yang Ya, Bener. anak itu tidak pernah mengecewakan aku. Tidak pernah menyakiti perasaan aku. Selalu mewujudkan impian mama. Ya Allah, aku bersyukur mempunyai anak seperti Gabriel. Aku bangga sama dia. alhamdulillah Masya Allah ya. Aku dengan segala yang aku punya, kekuatan aku tuh di Gabriel gitu. Aku tuh kayak merasa menjadi seorang ibu yang dipilih sama Allah. Terima kasih ya Allah. Luar biasa. Dan kita akan melihat perjuangan Mami DP untuk Gegep ya. Kita lihat Besarkan dulu Gegep. pipinya ini ya. Ini dia. Ya, Gak berasa ya Mi, dari bayi. Sekarang udah. dari umur 2 hari ya. 2 hari ya. Dari umur 2 hari itu dia buka mata. Kan masih umur sehari kan ditutup mata, dia nggak melek sama sekali. Baru aku gendong, sayang, ini mama. Baru dia buka matanya. Aku langsung nangis, lu kok buka mata gitu. Terus habis itu dia nangis, terus aku peluk. Tenang, kamu sama mama sekarang. Mama akan buat kamu jadi orang. Itu janji mama buat kamu. Kamu nurut ya sama mama ya. Jadi aku ngobrol sendiri sama bayi Iya. aku. Nyampe lah itulah langsung buka mata. Ada gak sih momen-momen pas masih kecil yang paling dirindukan sama Mami gitu pas Gegep masih kecil? Yang paling gak bisa lupa gitu loh Mam. Kan kalau kerja kan selalu ikut aku kan. Mm-mm. Kalau syuting gini aku biasanya dia duduk di situ sama Mbak. Sama susternya waktu itu. Jadi aku syuting. Jadi kan dia mesti kalau aku dia nangis ikut, dia nangis ikut. Kalau momen-momennya ya kan setiap kali aku pulang, aku selalu bawain makanan buat anakku. Apapun itu, entah itu mainan, entah itu apa. Jadi aku memang membangun hubungan emosional ini memang sangat erat sekali supaya
kelak nanti dia sudah berumah tangga, dia tahu bahwa apa yang ada dalam jiwanya itu cuma mama gitu. Ada mama. Jiwanya Mas Gabriel itu mama. Bener, luar biasa ya. Jadi aku nggak kepengen hanya menjadi seorang ibu yang bisa melahirkan saja, tapi aku juga harus bisa membangun jiwa di anak aku. Jadi pasti bangga banget sama mami dong, luar biasa ya. Aku yang bangga sama anakku ini berkat kerja keras dia, bukan mama. Mama cuma bisa mengantarkan, mama cuma bisa membimbing, mengarahkan apa yang mama punya. Semuanya supaya aku bisa punya anak yang soleh. Dan Gabriel adalah anak yang soleh, kebanggaan mama. Masya Allah. Tapi Mami DP aku juga pengen nanya nih. Tantangan terbesar Mami DP kan membesarkan Gegep ini kan seorang diri gitu. Iya. Ya. Tantangan terbesar ketika membesarkan seorang Gegep itu apa nih sebenarnya? Tantangan terbesar aku ya, Karena kan sendiri pasti berat Iya, banget pasti kan. berat banget. Netizen mungkin suka ada ya omongan-omongan omongan orang itu ya. Ya. Omongan orang itu yang menyakitkan hati saya. Bapaknya siapa sih gitu. Hmm. Terus ada lagi anak angkat, itu kayaknya perasaan saya itu sakit. Tapi nggak bisa ngomong gitu. Nggak bisa dengan lugas, nggak bisa dengan jujur, nggak bisa diungkapkan. Karena berat untuk mengungkapkan sebuah kejujuran yang tidak akan mungkin bisa keluar dari mulut saya sampai meninggal gitu. Bener, iya. Jadi terkadang pertanyaan-pertanyaan itu, omongan-omongan itu yang membuat saya sakit. Jujur, kemarin saya bilang, selalu saya video call sama anak saya bilang, sayang, kamu itu anak mama ya. Jangan pernah dengarkan omongan yang dia langsung gini. Dia udah ngerti ya, udah Dia bilang, mama, gak usah justru dia yang nguatin aku, gak usah dengerin mereka. Gabriel gak lihat itu. Mama jaga kesehatan, Gabriel baik-baik di sini. Gabriel cuma butuh doa mama. Itu gak usah ngomong yang lain. Kita bicarain yang lain aja udah, gak ada ngomongan itu. Karena kan aku kan dari kemarin tuh kepikiran. ketika itu sudah viral, rame, kan sempet yang aduh Gimana ya? bagaimana, seperti apa, ketemu sama dia ngomongnya gimana. Jadi agak canggung kan nanti anak ini ke saya atau kayak gimana gitu. Dia juga nggak ngomong itu dan aku selalu dipeluk sama dia. Jadi Alhamdulillah. Ya. aku kayak Sama-sama saling nguatin dong iya, ya berarti ya. kan kita cuma berdua aku sama dia gitu. Kalau dulu kan Mami DP menanggapi ini dengan emosi gitu. Kalau lihat piti-pitinya marah, kalau sekarang tuh lebih wise-nya, lebih Aku kayak semakin- lebih santai ya. Kalau dulu kan nggak ada yang kasih tahu aku untuk Dan nguatin ya. iya. Mi. Kalau ini kan Gabriel itu dari dulu ketika di pagi-pagi ambiar kan masih kecil aja dia menangis. Dia pelukin aku, itu yang semakin kesini tuh semakin memberikan kekuatan ke aku. Dan sekarang dia sudah tumbuh besar. mengerti. Dan cara komunikasinya pun enak sama mama gitu. Jadi aku kayak wah ini benar yang Jibril gitu, Gabriel yang benar-benar pelindung, utusan dari Allah memang untuk melindungi aku gitu. Saling menjaga satu sama lain ya. Luar biasa. Tapi kita- Aduh. Tapi kita ada surprise buat Mami DP. Ya. Kita lihat. Ini Mau tahu nggak surprise-nya apa? Apa? Ini juga surprise, terus kasih tahu. Bener juga sih. Ini dia. Halo Man, Assalamualaikum. Selamat ulang tahun ya. Semoga tahun ini penuh berkah, sehat selalu, panjang umur, selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat Mama, makasih ya atas segalanya. Mama rela buat mengorbankan segalanya buat Gabriel. Terus sudah menjadi ibu yang sangat baik sekali. Buat Mama, I love you Mama. Selamat ulang tahun sekali lagi. Love you Mama. Aduh. Ini Gabriel Gabriel voice note. Voice note. ke siapa? Ke mama. Masya Allah. Buat Mami. Soft spoken banget ya. Iya. Aduh. Halus banget. Ada tisu suara. nggak sih? Jadi Kalau kemarin kan kita ngerayain bareng tahun kemarin. Tahun ini mama sengaja mama nggak kemana-mana, mama nggak keluar negeri, mama nggak jalan-jalan, mama nggak bisa bahagia tanpa kamu. Anakku lagi pendidikan, yang mungkin mama hanya bisa sujud, sholat sama Allah.
Semoga kamu dikasih kekuatan. Amin, amin. Di ulang tahun mama cuma itu, semoga kamu sanggup menghadapi ujian-ujian Allah. Karena perjalanan masih panjang, tetap jadi anak yang rendah hati, jangan pernah tinggalkan sholat. Amin. Terima kasih ya. Happy birthday. Mami DP, Makasih banget ya. aku tuh bener penasaran banget sih melihat sosok Mami DP ini kan memang kuat banget. Selain gegep, apa sih yang bikin Mami DP itu kuat banget dari ngadapin netizen, Yes. ngadapin cibiran orang, yang sampai Kehidupan kehidupan sampai sekarang Mami DP tuh berdiri dengan tegak gitu. Aku janji sama papi aku, sama almarhum, bahwa aku akan menjaga nama baik keluarga besar aku. Walaupun mungkin di luar sana banyak yang ingin Menjatuhkan. dengan berbagai macam fitnah. Tapi itulah hidup. Ya aku cuma bisa bersyukur sama Allah. Aku tidak marah sama para netizen yang menghina saya, yang memfitnah saya, yang menganggap rendah saya. Saya tidak marah. Terkadang bentuk ketegasan, terkadang bentuk perlindungan terhadap keluarga. Perlindungan terhadap harga diri, martabat keluarga. Jaga nama baik keluarga. Tapi dari hati aku yang paling dalam aku sudah memaafkan mereka. Saya memaklumi mereka orang-orang yang tidak tahu. Betul. Jadi ya aku cuma minta kekuatan kepada Allah dengan segala pintu maaf dari aku, Allah memberikan kekuatan itu. Aku tuh selalu yakin kayak gitu. Benar. Ada kekuatan dahsyat yang orang tuh tidak akan pernah tahu gitu. Itu anugerah gitu dari Allah. Jadi setiap kali ada hinaan wajar, aku manusiawi, ada ketegasan bukan marah. Kalau marah kan dendam. Ini ketegasan dalam diri aku, tapi dari hati aku yang paling dalam jujur. Aku tidak marah, aku cuma menganggap ya Allah mereka adalah yang tidak paham terhadap aku. Mereka yang tidak mengenal aku mungkin seperti itu. Tepuk tangan dulu dong. Semangat terus Mami. Keren banget, belum tentu aku Ini Mak kalau Mami DP itu ya dari awal berkarir sampai sekarang emang selalu strong beb. Betul. Iya. Dan mimpinya selalu manis ya kan? Kan kayak anakku mempunyai jiwa petarung, mamanya juga punya jiwa petarung. Jadi selama kita hidup kita itu harus bertarung dengan hawa nafsu, bertarung dengan semua apa yang terjadi di dalam lingkungan kita gitu. Oke, sekarang kita sedih-sedihannya udah ya. Udah kali ya. Iya dong. Aku masih cantik kan, tolong Iya, dong. masih cantik dong, udah tenang. pasti dong. Katanya kan Mami DP kan kalau Jangan bedakan dong. kan seminggu baru luntur. Sekarang ini ada kabar yang menarik juga. Apa Luna. tuh? Oke, katanya ini Mami DP ini lagi dekat sama seseorang, bener nggak? Waduh. Nah, tapi apa sih? Kita Siapa ada sih? ada Kita lihat. ininya ya. Ada Kita lihat meetingnya VP-nya ya. Ada kita Lihat lihat. dong, aku dong. Apa sih? Yang bikin kamu semakin bahagia hari ke Nggak, hari itu atau apa? siapa sih sebenarnya orang yang Oh, kalau duit mah dari dulu udah banyak. setiap pagi kalau kamu tuh suka kayak gitu-gitu tuh ke kamera tuh ke siapa? Kamu sayang, my Nah. James Bond. Oh, James Bondnya itu tuh kan, siapa? dia bilang juga Ape. Udah punya pacar. Siapa James Bondnya? James Bond. Aduh. Kenapa sampai sekarang tuh nggak ke-publish? Jangan dong, belajar dari masa lalu. Duda atau single? wow, Mami, James. coba dong di sini. James Bond itu. Ini anakku kalau nonton mamaku ini udah gila lagi nih gitu. Katanya kata GG, ya mak gue baru nangis saya udah gila lagi. Siapa Mimis? Apa? James Bond itu. Ini belum masuk insert loh, Mi. Iya. Kayaknya nih. Ini yang mana nih? Yang baju loreng apa yang baju coklat nih? Gak ada baju coklat ya? Oh, ada. Nggak ada ya. Ini baju loreng seorang ya. Ini adalah bukan salah satu tapi satu-satunya orang yang berjuang buat Gabriel di balik Masya Allah. layar. Hmm. Aku berhutang budi sama beliaunya. Aku berterima kasih sama beliaunya. Pokoknya beliaunya yang membimbing Gabriel. Beliaunya juga yang mengarahkan Gabriel. Dan Gabriel harus berterima kasih sama beliaunya ini. Apakah ini akan menjadi Yang pasti bukan suami orang, yang pasti bukan pacar orang. Iya. Itu penting ya, Mi ya? Itu yang terpenting. Itu penting, Mi. Jadi Single tidak, ya? jadi tidak merusak kebahagiaan orang. Setuju banget. Gitu. Jangankan suami orang pacar, bukan ya. bukan ya? Jangan ya. Jangan Sampai dong. dong. Jangan Tapi dong. yang kali ini benar akan menjadi Nanti- papahnya Gabriel beneran ya? Apa cuman Oh, kalau semilir-semilir angin doang nih? Kalau menjadi papanya Gabriel itu semua atas kehendak Allah. Kalau menikah itu udah tandanya jodoh. Yang pasti ini adalah sahabat aku.
yang selalu ada di hati aku. Kita saling membantu, saling menghargai, saling mensupport, suka duka kita bersama. Berarti Gabriel udah kenal, kenal nih. dan deket dong berarti sama sosok ini. Sudah tahu, Sudah tahu tapi belum kenal-kenal banget. tapi belum bertatapan muka. Nah, Berarti yang setiap pagi kayak Mami semangatin kalau misalkan mau syuting Ambyar ini semangat ya sayang, itu bukan orangnya. sayang James Bond aku. Ini kenapa sih namanya dipanggil James Bond? Harus suka menembak? menembak. Kalau Dia sudah menembak hatiku, Dor. Gitu Mi kalau cari pacar Mi. Iya, aku kan belum punya. Nanti aku belajar deh sama Mami deh ya. Jadi kalau ada dia aku langsung pingsan. Mau gitu, mau dong. Siapa ya? Aduh, dia yang memberikan masa depan buat Gabriel. Amin, Aduh. amin, amin. Gitu dong Jus, bagus cluenya keren Jus. Tapi kita nggak boleh sepil ya, nggak boleh sepil ya. Nggak boleh, Tapi nggak kalau boleh. Gabriel oke. Kalau di spill nanti aku langsung gak jadi host lagi. Iya benar. Guys, Nanti banyak cegil-cegil ngamuk-ngamuk sama gua. sabar. Host hooker. Hooker ya ampun nggak kelihatan. Kebetulan banget Mohon nih maaf, ngobrol sama host Mami. baru soalnya kita. Iya, Kita host host baru nggak baru. apa-apa. Nanti ngobrol seru lagi. Benar, kita masih ada bintang tamu lainnya lagi. Jangan Aku jadi host lagi nih. Boleh deh, boleh. Boleh. Mami jadi host lagi. Langsung kan kita Iya bertiga dong. aja, Mi. Ya, jangan kemana-mana tetap di. Ya, pagi-pagi Ambyar. Nonton Ambyar, pagi-pagi Ambyar, nonton Ambyar. Ger. Awas Umi, awas. Host benerannya udah ada sekarang. Apa dong kita dong. Kita geng, kita. Tapi ya Ki ya, Kenapa? kalau Mami DP sama Umi kayak ada lagunya. Apa tuh? Langit bumi bersaksi. Jauh. Beda jauh. Tapi lagi naik daun banget loh Umi loh. Oh iya dong. Ini aja rambutnya ya Mami. Dari Makin malam gak cantik dicopot loh. loh. Sayang, katanya sayang. Jadi tidurnya gimana pertanyaan gua? Gini. Oh, Iya. kelelawar ya? Terus rambutnya Jadi digantung rambut dikipas semalam. angin. Iya, rambut Masya Allah, tapi rapi kok. Rapi kan, Mi? Rapi, Ya udahlah, cantik. kenapa sih komen aja deh. Rambutnya sih rapi, mukanya nggak rapi. Kalau ini kan emang konsepnya Ini dari sana. perawatan, yang ini Ya. dirawat aja kayak sekedarnya aja gitu ya. Sekedar tapi ngomongin soal perawatan, ada yang perawatan. Ya ada kayak Rian Ibram Jahong juga ya. Iya. Emang ada jiwa-jiwa, ada JJ-nya, ada jiwa julid. Oh iya, benar. kan harus insert harus julid ya. Oke. Ini siapa yang lagi perawatan bibir? Perawatan bibir. Princess Nabati dong kayaknya yang Princess ya. Pantesan bibirnya sekarang makin gitu ya. Iya, soalnya kalau filler takut, Mam. Coba ada fitinya. Ada VT-nya. Gak penting-penting amat sih sebenarnya nih. Gak menarik. Tangan asisten lo ya? Apa? Itu pasti tangan asisten lo ya? Enggak ya, yang bener. Itu maksudnya, Bukan. itu maksudnya ngempong gitu. Bukan, Mam. Jadi kayak misalkan muka tuh kayak butuh relaksasi. Terus apalagi bibir kan harus pronunciation-nya tuh A, I, O jelas. Coba gimana, abis di, apa namanya, dipijit bibir, sekarang berarti bisa gitu-gitu dong? Tuh bagus. Tuh lebih jelas gitu loh. Itu enak banget. Jadi kayak lebih relax mukanya gitu. Oh harus gitu wajib. Habis Baru tahu nggak sih? terus yang kasihan tuh terapisnya. Kenapa terapis? Habis itu tangannya direndam pakai garam. Iya, itu supaya apa? Supaya gampang klarifikasi gitu maksudnya. Ah, bener. Kok kamu ada aja sih, Kak? Baru tahu deh itu di mana? Ada di Kemang punya temanku. Nanti aku WhatsApp kamu alamatnya ya. Kamu tidur itu. Apa? Kamu tidur Iya. itu. Masa ya kayang? Enggak, aku pikir tadi dimasukin tangannya kan siapa tahu matanya gini. Oh. Enggak, Mam. Enggak, karena Kita ini. sikat gigi, sikat Karena gigi. terlalu ini kan, takut pusing. Bener. Betul. Iya kan. Ini nggak ada bintang tamu nih, jadi ini Ada. spesial. Kan pijit-pijit, Kita aja. ya kan? Pijit-pijit supaya mungkin
lebih lancar klarifikasi ngomong soal klarifikasi. Ini ada pasangan selebriti yang klarifikasi tentang berita miring isu rumah tangganya. Wow. Bagus nggak? Mami, bagus nggak ininya? Bagus banget, Bagus ya? bagus banget ya. Berarti Kalian ini banget juga ya. suka pijit kayaknya ya. Enggak, ini Enggak, bukan. ini enggak. Ini enggak. Yang ini soalnya Kami soleh. enggak, iya. Soleh dan solehah, Mam. Emang kenapa kalau misalkan soleh sama nggak soleh nggak suka pijit gitu? Ya kan emang udah rumah tangga. Iya, kalau ini kan soleho. Sering pijit ya? Langsung aja kita invite. Ini dia, Dude Herlino dan Alisa Sumandono. Apa kabar? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alisa, apa kabar? Ini dia pasangan selebriti yang cantik sama ganteng juga. Kita berbuat mengucapkan. Kita berempat mengucapkan iya. terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Yes. Masya Allah nih pasangan suami istri ini luar biasa banget loh guys. Adem gitu ngeliatnya ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Walaupun isunya yang di luar sana tuh nggak bener banget ya. Yang mana itu? Nah, mau tahu kan? ini Sudah ada videonya. Kita sambil duduk kita lihat. Kenapa sih? Olahraga dulu, mau high rocks dulu, olahraga dulu. Oh, ada aja ya. Kalau host baru mah ada aja gitu ya. Iya benar. Masih gugup ya, Mohon maaf. Ini udah pernah kita kayak di angkot ya. Iya, Mami, konsepnya kalau host-host magang tuh bawa kursinya sendiri ya. Kalau bakso. Gak ada yang nyuapin, gak ada yang bawain. Kreatif juga nggak mau. Nggak mau kreatif. Ya, ya udah Ini kita ngapain balik sih? lagi ke bintang tamu kita ya guys. Nah, ini kan gimana sih tanggapan kalian berdua tentang isu retaknya rumah tangga kalian? Itu kan sering diisuin. Mana tuh? Iya ini sebenarnya pun kita juga bingung kenapa ada hal semacam ini ya. Tiba-tiba banget ya. Tapi sebenarnya dari 2022 sih udah ada lah. Maksudnya narasi-narasi yang dibuat sama akun-akun yang nggak bertanggung jawab sebenarnya. Jadi membuat satu narasi dan diksi yang sebenarnya nggak sesuai dengan fakta yang ada gitu. Jadi beberapa wawancara dipotong, terus nanti dia tulis tuh captionnya apa segala macem gitu kan. Dan ternyata pas kita lihat bukan cuma kita, jadi sebenarnya ada banyak juga sih. Saya nggak tahu apakah motivasinya apa nih, apa ada unsur lain. Ini dapat viewer. Nah itu. Iya benar. Ya kayak nonton gitu ya. Iya benar. Ya kalau Mas Dude mah enak ya, rumah tangga diisukan retak. Kalau Umi beda lagi loh. Apa itu? Mukanya retak. Tapi ini apakah berdampak nggak sih sama hubungan kalian berdua? Ini kan karena apa lumayan berpengaruh gitu ya komentar netizen ya kan atau misalnya post-post sosial media yang dijahit jadi clickbait berpengaruh nggak bagi rumah tangga kalian? Begini, kalau kita sih sebenarnya selama kita posting di medsos kita, orang-orang kan akan lihat. Nah nantinya kalau saya lihat dari beberapa akun-akun yang tidak bertanggung jawab ini, banyak komennya adalah, oh ini hoax nih, saya udah lihat di akunnya Dude dan Ica, begitu. Betul. Jadi kita posting di medsos kita, dan itu sangat membantu untuk orang-orang biar tahu. Kita live bareng juga kan, nah, kalau sering lah ya, seminggu bisa 2 kali segala macam. Paling nggak untuk memberitahu, ini nggak bener loh gitu. Mudah-mudahan dapat hidayah lah ya. Biar nggak hoax-hoax lagi ya. Itu jangan Umi lagi yang nyebar ya. Tapi pakai fake account. Tapi sempat nggak sih ada kepikiran, kayaknya ini harus ditaruh di jalur hukum gitu ya. Karena kan orang tuh capek kadang ya Mas melihat kayak berita-berita yang nggak benar. Apalagi namanya rumah tangga pasti kan ada berantemnya, ada damainya. Apalagi kalau misalkan lagi berantem terus ada berita kayak gitu. Jadi kalau masalah jalur hukum, ini ada beberapa teman-teman yang kasih saran. Bro, udah laporin aja. Cuma saya bilang kalau selagi publik masih bisa melihat ke medsos kita dan bisa mengklarifikasi dengan baik, sebenarnya sih nggak ada masalah lah. Toh juga sudah sekarang netizen kita cerdas kok sebenarnya ya. Jadi orang bermedsos ini sekarang sudah sangat cerdas, pintar sekali, bisa melihat mana yang benar, mana yang enggak. Dan dia tahu mana yang official kita punya medsos, mana yang hanya membuat satu narasi yang tidak benar gitu. Begitu Ica Oknum kira-kira? aja kali ya, itu mah oknum gitu ya. Betul. Gitu tuh, kalau ada masalah ke jalur hukum. Ini jalur busway. Tabrak dong. Nah ini juga untuk bantah berita miring nih, Ica juga bikin posting dengan caption yang romantis. Baca yuk. Umi. Gak usah, di sini aja. Ini. Depan balon ya. Lagi tembok Cina aja gede banget. Untuk seseorang yang selalu terukir namanya dalam setiap doaku. Barakallah fi umrik sayang. Tak pernah lelah ku katakan bahwa doa terbaik akan selalu dipanjatkan agar Allah Ta'ala bisa selalu jaga, terangi serta menuntun
di jalannya melimpahi rezeki halal dan penuh berkah. Ridhoi setiap langkah sekecil apapun itu, mudahkan segala urusan dunia dan akhirat, menjadi versi terbaik dirimu untuknya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih sudah menjadi imam, terima kasih sudah menjadi ayah terbaik untuk Rendra, Malik dan Aulia. I love you ayah. Enggak gitu. I love you-nya biasa aja, ada istrinya. Emang Jijo pelakor begini nih. Aku kan cuma bacain, I love you ayah. Gitu. Iya benar. Love you ayah. Sebenarnya. I love you. Cara bacanya kok mirip suara Ica tadi ya? Iya. Mundur. Kalau ini mah Icanya cantik, ini Ica di dinding. Terus dari tadi ngebisikin aja, kita mirip ya Alisa sama Dude ya. Alisa sama Zaskia Sungkar. Dude. Beda. Tapi emang romantis banget ya kakaknya. Emang seromantis itu istri ya Mas ya? Ica ini memang dia suka nulis ya, terus memang sejak nikah itu saya baru tahu ternyata cukup romantis yang dia tulis gitu ya. Ya begitulah hasilnya tadi. Love you ayah. Ica ini ya, Ica-Icanya ya benar-benar ya. Tapi itu nulis itu tuh dalam keadaan apa tuh, malam-malam atau lagi? Aku pikir dalam lagi keadaan kangen? waras atau Enggak dong. Waras dong, kalau itu udah pasti dong waras dong mami. Maafin ya Mas Dude, emang ini emang emang belum berumah tangga, belum ngerasain keromantisan. Iya benar. Kita semua di sini kan. Kalian kalau berumah tangga semua ya? Iya. Ikut kayak gue dong pengalaman, Bo. Iya, tapi sering gagal. Belum menemukan aja, belum berhasil. Tapi Semoga tadi yang ini berhasil ya Mam ya. Amin. Insyaallah. kata Kak Dude, Ica itu romantis. Tapi menurut Ica, Dude romantis nggak? Oh kok lama ya mikirnya ya? Kayaknya enggak ya. Lebih ke act of service ya. Jadi kalau Ica lebih ke kata-kata karena Words of affirmation. Widih. Artinya apa artinya? Apa urusan? Words of affirmation. Gak cocok ngomongnya. Ya, kalau dalam Gen Z itu love language. Harus gitu ya. Gimana bilangnya love-nya? Love language. Kalau kamu love language-nya apa? Aku physical touch. Oh, physical touch. Aku dikirimin uang aja. Oh, itu mah matre. Receiving money. Kalau kamu? Aku sama receiving money aja gitu Kalau ya. bintang tamu, kalau Masnya, sama Mbaknya, Mbak Ica? kalau saya sih emang sepertinya lebih ke word of affirmation karena memang seneng nulis kan gitu. Terus tapi physical touch juga senang gitu. Apalagi perempuan kan seneng banget dimanja. Kalau kamu kata physical attack ya? Serang dong. Berantem dong ya. Serem banget ya Umi. Ini juga Dude ucapkan doa untuk hubungannya dengan Ica. Aduh ini sama Soleh dan Soleha ya. Nah, ini kamu. Coba ya. Dude soalnya. Dude Herlino, Masya. Begitu bintang suaranya. Nggak dibaca. Bahasa Angin aja baca Umi ah. Masya Allah, semoga semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Amin. Rabbal alamin. Ini pernikahan udah berapa tahun sih Mbak Ica sama Mas? Jalan 12. Jalan 12 tahun. Ya. 12 tuh berarti kalau pernikahan apa ya? Silver, gold apa? Belum dong. Belum ya? Udah 20. Sabar dong Mam, kan belum pernah. Baru 12 tahun. Iya, berapa tahun? Berapa bulan? Pemilu, siapa pemilu? Itu paling lama, Mbak. Tahun ganti Itu periode. nggak per 3 bulan ya kayak anak magang ya. Untungnya banget. 12 tahun ya. 12 tahun. Tapi kalau Mas Duda emang lebih ini ya, lebih singkat aja gitu, beda sama Kak Ica ya. Iya, saya tuh kalau nulis kata-kata suka bingung. Kadang ini yang tepat nyari kata-kata apa gitu ya. Kadang suka nanya sama Ica. Padahal mau dikirimin buat Ica. Ya, gimana? Ya kan laki-laki gitu. Iya bener ya kan? Gitu, Mi. Tapi aku boleh tanya gak sih, 12 tahun, aku belum menikah ya, semoga Iya. aku menemukan Insyaallah, jodohnya. amin. Tapi apa sih yang bisa akhirnya merekatkan sampai 12 tahun itu gitu? Apa yang dijaga satu sama lain? Pertama, kejujuran dan komunikasi. Itu paling penting sih karena apapun yang terjadi kan komunikasi itu salah satu kuncinya. Gitu. Komunikasi. Udah nggak pernah ketemu komunikasinya, aduh. Kenapa ini kok? WhatsApp doang ya Bu? Curhat ya Bu ya? Berarti bukan prioritas kalau kayak begitu. Apa? Bukan prioritas. Hei, kok gitu? Karena kan sih Saya bilang bukan prioritas. Ayo, datangin loh. Ayo dong Umi loh. Maaf Om, maaf banget Om. Ini panggil Om lagi. Wah, marah. Karena kan
Bukan Emang umurnya 60 tahunan, Mam. Nggak sampai 60 kali. Oma nggak harus 60 tahun. Berapa dong? 37. Semakin terbuka sih ya. Aku suka banget deh Iya. kespilan ini. Nah, ada nggak sih momen yang bikin kalian tuh akhirnya berasa, ini gue bersyukur banget nih bisa menikahi Ica, atau menikahi Bude gitu. Ada nggak sih momen-momen kayak, ih syukur banget nih gitu. Kalau saya melihat sekarang anak sudah 3 ya. Jadi kalau kita kumpul tuh jadi merasa lebih lengkap aja, alhamdulillah. Kayak Allah ngasih jalan hidup itu kan kita nggak pernah sangka-sangka ya. Saya kenal Ica dari Ica masih SD, terus SMP. Tiba-tiba menikah, sekarang kita punya anak, udah SD, ada yang masih bayi dan sebagainya. Itu bagian dari rasa syukur yang luar biasa lah. Nggak pernah terbayangkan akan ada di fase ini sekarang dalam hidup gitu. Wow. Mohon maaf, ini gandengan ngapain sih? Mau nyebrang? Enggak, kita juga mau bersyukur. Makasih ya mama papa udah besarin kita. Ini kebesaran ya jadinya ya. Masih SD ya ini? Makasih ya, Bu. Jahat banget, ini mah kebesaran katanya. Iya, luar biasa loh. Besar banget lemaknya gitu. Dijelasin Dilanjutin, lagi. untung host senior ya. Kalau ini kan bukan besar, Mami. Apa? Megah. Grande ya, grande. Oke. Kita pengen berdua ini bisa mengungkapkan perasaan. Kalau misalkan orang 1 tahun pernikahan itu udah biasa ya. Aku cinta padamu 2 tahun. Kalau 12 tahun tuh gimana sih rasa mengungkapkannya gitu kan? Ica dulu deh. Ditatap Mata kayak di sini. Wah. Oh gitu. Ya Allah, aku yang salting. Kasih action dong. Yo, lo yang salting. Lo ngapain salting, hey? Ini Alicia Suabandono, ya kan? Ayo. Kak, selama hampir 12 tahun ini kita ngejalanin bareng-bareng. Ica berterima kasih karena kakak telah menjadi imam terbaik untuk Ica, ayah terbaik untuk anak-anak, dan insya Allah doa Ica selalu sama. Kita akan terus bergandengan insya Allah selamanya sampai akhir hayat, dan kita bisa berkumpul lagi di janahnya nanti. Amin. Amin, ya Allah. Suami sekarang. Suami ke istri dong. Suami ya. Ica. Iya sayang. Bukan. Ica. Aku pikir Inces gitu. Ica bukan Saripudin. Pokoknya buat Ica, terima kasih jadi istri dan ibu yang baik ya insya Allah. Kita jalan bersama, kita hadapi dunia yang penuh lika-liku bersama-sama. Dan berdoa semoga yang punya alam semesta ini Allah memberikan yang terbaik sampai akhir hayat kita. Amin. Amin. Ya Allah, romantis banget panggilnya kakak adik berarti. Kakak Dede. Kakak dan Ica. Kakak dan Ica. Kalau Mami DP panggilannya apa sih kalau boleh tahu sama Abang James Bond? Kakak Somit. Sekali dong nih. Kakak Somit. Saya manggilnya harus tutup telinga apa gimana gitu? Enggak tutup telinga. Namanya soulmate, Mah. Hah? Namanya soulmate. Kakak Somit, kakak sayang. Gitu. Agak repot. Sabar ya, Mam ya. Sabar. Aku Mudah-mudahan- sabar sayang, aku sabar. Mudah-mudahan cepat halal ya, Mam ya. Amin. Halalin aku dong sayang. Rencana ada kapan, Mam? Mungkin udah ada meeting-meeting keluarga belum? Hah? Meeting keluarga. Insya Allah doain. Amin. Kok lemes? Ya kan jodoh di tangan Allah. Oh iya sabar, Bu. Marah-marah, sabar. Dan ini anak perempuan Ica nih katanya udah ngerti pakai hijab. Oh Masya Allah, lucu banget ya. Umur berapa? Lucu dia 19 bulan, jalan 20 bulan. Baca ya. Baca, baca Inces. Masya Allah, tabarakallah memasuki fase di mana Aulia sudah bisa minta sesuatu dengan lebih jelas. Anaknya. Dah. Bibab, Bunda jilbab. Oh, Aulia mau pakai jilbab ya? Iya, Au ibab. Bibab. Oh, bibab. Oke, Bunda ambil sebentar ya. Gak lama kemudian jilbabnya aku kasih ke Aulia. Ndak, aku pakai bibab. Bunda mau pakai jilbab. Sembari ia lilitkan jilbabnya di atas kepalanya seolah meragakan pakai jilbab. Ini Bunda pakein ya. Setelah selesai ia kemudian beranjak dan mengajakku pergi. Ndak, ayah kiat. Aulia mau tunjukin ke Uwo sama ayah yuk. Setelah itu tak lupa aku abadikan foto berdua. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Lucu banget sih. Alhamdulillah. Oh, gemes banget. Ini sebenarnya juga kejadian yang nggak disangka. Ini dia tuh baru bangun tidur, belum mandi. Itu pas mau sarapan tiba-tiba bangun tuh dia ngomong kayak, "Ndak, aku pakai bibab" gitu. Oh, bibab. Jadi dia kalau misalkan gitu ya. misalkan kayak pas Ica mau pergi itu dia selalu lihat kan, dia bilang, "Ndak, pakai bibab" gitu kan. Nah, tiba-tiba
dia mau pakai jilbab gitu. Memang kebetulan ada stok di rumah untuk jilbab bayi kan. Jadi ya udah dipakein sama dia nggak mau dilepas. Terus dia langsung minta karena ayahnya lagi ada di bawah sama uwonya mamanya Kak Dude. Terus langsung minta ini turun mau kasih liatin. Iya, gitu. Terus lihat bundanya kali ya. Iya, jadi dia Gitu Umi. Ini pakai jilbab. Kalau Umi pas kecil, Unda Allah gitu. Tapi Inces kapan? Kok Inces hijrah kapan? Inces hijrah kapan? Insya Allah secepatnya ya. Pakai hijab juga? Iya, lagi proses. Pakai hijab? Enggak dong. Nggak pakai hijab, pakai daster. Jangan. Oh, Enggak pakai dong. jubah. Iya, pakai top aja yang buat cowok gitu. Apa top? Iya, top ya kan. Ya kan Mas Dude, tuh tahu. Kita sering jumatan bareng kok ya. Iya bener. Iya, Insya Allah. Rajin banget, Bareng nggak rajin. usah gini kali. Jembatan bareng. Nah ini juga ada kedekatan Mas Dude dengan kedua Ya Allah, putranya, anak-anaknya, Masya Masya Allah. Ini apa tuh tulisannya? Mohon maaf, saya nggak kelihatan nih. Ngobrol bertiga, boys talk, diskusi dan cerita. Hashtag, Masya Allah. Singkat banget ya. Seperti biasa captionnya, Iya, pendek itu aja. aja. Bapak-bapak aja. gitu. Emang ya diomongin apa Sering sih kalau boys bapak-bapak gitu? Kalau bapak-bapak sama anak-anak cowok itu diomongin? Kalau anak cowok nih karena sekarang dia udah SD kelas 5 dan kelas 3 ya. Jadi saya mulai mengajarkan menjadi laki-laki supaya dia tahu figur laki-laki itu seperti apa kan. Karena saya baca buku tentang Father Man dari Ustadz Bendri memperkenalkan kelaki-lakian kepada anak laki-laki gitu. Jadi dia harus lihat ada figur ayahnya, mencontohkan banyak hal. Bahkan kalau perlu dia traveling sama ayahnya, dia biar bisa melihat seperti apa seorang laki-laki menghadapi sebuah masalah. Dia menganalisa kalau ada sesuatu yang terjadi dan sebagainya gitu. Jadi kalau sama anak cowok sih saya sering banget nih jalan kadang berdua, kadang bertiga gitu ya. Mau cuma ngobrol, makan ice cream doang. Tapi yang penting kita bisa ngobrol dan dia bisa curhat banyak hal gitu. Jadi lebih dekat sama ayahnya ya. Jadi figur di masa depan. Betul, insya Allah. Ternyata ayahku tuh seperti ini. Seperti ini. Betul, betul. betul. Jadi Jadi dicontohkan panutan sama yang dia. baik ya. Insya Allah, insya Allah. Quality time itu yang paling penting ya. Dan pemirsa ini masih banyak lagi nanti bintang tamu yang hadir di pagi-pagi ambiar. Setelah pesan berikut ini tetap deh. Pagi-pagi ambiar. Eva Manurung. Selamat datang pagi-pagi ambiar. Selamat datang Mami. Selamat datang calon mantuku. Langsung dipinang. Iya. Langsung emang harapannya katanya pengen punya mantunya Dewi Persik aja katanya gitu. Ini kali yang keempat saya di pagi-pagi ambar tiap hari saya bilang jadi mantuku ya, jadi mantuku ya. Oke, nanti kita Belum dijawab. Iya Mami, nanti kita bahas itu. Sekarang kita bahas Mami dulu ya. Iya. Kita berterima kasih Mami udah datang ya. Kita berempat mengucapkan terima kasih banyak. Mami gimana nih Mami menanggapi tentang pernyataan statement yang tadi tentang Marissa Ica, Ya. pernyataan tersebut gimana tuh, Mami? Ya, gini ya, untuk orang hukumnya Virgo Inara ya, itu rumah mobil itu harta gono gini. Virgon dari rumah keluar itu cuman bawa sendal jepit, pakai celana pendek, ya, nggak bawa apa-apa. Ya, mobil ditinggal. Karena mobil itu milik anak-anak, ditinggalin juga untuk antar jemput, sekolah, sama supir, sama pembantu.
Ya, kemudian rumah juga itu harta gono gini. Memang dibikin untuk atas nama Inara, tapi terlampir itu harta gono gini. Untuk apa? Ya, untuk anak-anak di saat nanti usia 21 tahun. Enak aja kamu, ya kan? Terus mentang-mentang itu istilahnya namanya dia terus enak-enak aja. Kayak katanya BPKB mobil digade. Tapi aku nggak tahu ya apa bener apa enggak. Wajar aja kalau anak gue ngamuk-ngamuk, ya kan? Jangan serakah lah. Kamu dari pertama kali aja saya lihat kamu ya dari mulai lagunya Virgon, kamu minta royalti di lagunya Virgon, itu kamu udah diketawain orang gitu loh. Jadi kamu mohon kamu paham, ngerti. Harta yang ditinggalin ibu untuk kamu itu dibikin atas nama kamu, biar Virgon juga nggak yang ini, kamu juga nggak ini, itu untuk anak-anak. Oke, ini ada Piti dari Virgon ya. Agak sakit hati sih denger statementnya si tante, tapi gue adalah orang yang selalu mundur selangkah buat bisa lihat gambar besarnya. Oh, jadi gara-gara sertifikat rumah dulu gue beliin atas sama dia, membuat putusan pengadilan agama yang isinya rumah dan mobil jadi harta bersama untuk anak-anak dan gak boleh dijual sampai anak umur 21 tahun jadi gugur. Itu BPKB Innova aja udah digade tanpa seizin gue. Tahu deh duitnya buat apa. Itu aja udah satu poin kesalahan yang nguatin hak asuh anak akan gue ambil. Silakan selesaikan urusan hukum yang sekarang jalan. Next episode kita fight urusan anak-anak. Wow. Mami ini sebenarnya kenapa sih akhirnya Virgon bisa semarah ini nih? Marah dong, ya kan? Itu rumah kan untuk anak-anak, ya kendaraan untuk anak-anak. Ketika dia berbuat di rumah itu berarti lu nggak ngargain anak-anak, di situ nggak remeh itu cucu gue semua. Kau tahu nggak perbuatan kau ini? Moral cucuku di kemudian hari nggak baca-baca itu. Sekarang mereka belum paham, belum ngerti. Sebenarnya kesepakatan pranikahnya itu sebenarnya seperti apa? Nah itu mereka yang tahu kan kemarin waktu cerai juga. Tapi peraturan yang cerai saya tahu itu semua harta gono gini itu ditujukan untuk anaknya. Nggak ada si A, si C, B. Pokoknya anak umur 21 tahun untuk kuliahnya mereka, untuk sekolahnya mereka, melanjutkan hidup mereka itu untuk anak-anak. Oke. Tapi apa benar mobil sampai digadai, Mami? Digadai? Tapi kan banyak endorse ya. Maksudnya kalau dilihat dari itunya, misalnya media sosialnya Inara itu kan sering ada kegiatan-kegiatan endorsement digadai buat gitu. apa gitu ya. Nggak tahu lah ya. Tapi dia tahu ya. Lu berbuat harus lu terima segala ini ya, risiko dan konsekuensinya gitu aja. Oke. Nah ini juga ada postingan dari Virgon juga. Kalau anak kita kejedot meja atau kesandung sesuatu, jangan pernah nyalahin meja atau benda yang buat mereka tersandung. Hanya agar tangisan mereka terhenti. Contoh, cup, udah ya jangan nangis, emang mejanya nakal nih. Terus mejanya dipukul. Jangan ya, soalnya nanti pas udah dewasa, anak kita bikin salah, dia bakal nyalahin orang lain atas kesalahannya. Ya betul. Kalau saya, cucu saya mecahin gelas, bukan saya pukul enggak. Sini sayang, duduk. Bagaimana tadi cara megangnya? Ini begini opung, ini begini. Kamu salah. Tangan kamu tadi bisa megang apa? Megang ini gorengan. Oh ini licin sayang. Nggak boleh begini. Ini begini ya. Ya sudah. Lain kali megang begini. Dijelasin, diterangin. Bukan langsung pak, puk. Nggak begitu. Itulah itu nanti anaknya. Mama gitu ya. Anak-anaknya itu jadi ya bukan lagi mengerti tetapi takut karena kalau gue nanti salah ngomong digebuk nih, dipukul nih. Nggak begitu. Sama kayak itu. Ya kan? Dia yang salah jalan, jangan kamu hajar meja. Ya kan? Kamu yang salah jalan harus dikasih tahu sama anak itu. Kamu tadi jalannya ke sini, jangan di sini. Itu akan tertanam doktrin itu sampai nanti dia akan mamahkan kembali ke anak-anaknya. Ya, Mah, sebentar aku mau tanya. Berarti postingan tadi itu diduga Mas Virgon menyindir masalah CCTV? CCTV itu bukan Virgon loh, jangan kalian salah. Abangnya si perempuan itu dua loh, polisi. Kalian jangan nuduh-nuduh anak saya. Makanya kemarin saya ngamuk kan di media-media, saya bilang enak aja kalian nuduh-nuduh. Udahlah berbuatnya di rumah. Ya anak-anak tinggalkan gitu. Harusnya kan lu harus lebih menghargai. Kalaupun nanti lu nikah, lu jangan di situ, lu beranjak dari situ. Itu miliknya anak-anak. Gitu loh. Oh jadi itu CCTV bukan dari
Virgon ya, Kan bukan Mbak ya. Wawa sendiri sebagai mantan istri dari siapa? Isyano. Isyano. Iya kan juga mengatakan bahwa dia mendapatkan CCTV itu bukan dari Mas Virgon. Ini juga ada artikel tentang Mas Virgon dan Mama Eva. Eva Manurung klaim Virgon punya hak mengakses CCTV di rumah Inara Rusli. CCTV dulu. Yang dulu. CCTV yang dulu betul. Kan CCTV kan ada akses nomor PIN-nya atau password-nya kan dia yang pegang. Tapi memang Tuhan akan bikin tergelincir dan mengerti dan tahu apa yang kamu buat. Itulah mungkin kamu hilap atau apa, saya nggak tahu deh. Oh gitu. Oh berarti bukan di rumah yang sekarang. Kalau dulu masih bisa ngakses, kalau yang sekarang udah nggak bisa. Nggak bisa, Virgon kan datang ke situ jemput anaknya, jalan-jalan. Kalau dia lagi nggak nyanyi kemana-mana, keluar kota, anaknya dibawa ke Jawa Tengah atau ke naik moge. Gitu. Oh gitu. Ke sekolah dijemput pakai moge biar anaknya seneng gitu. Ini ada lagi artikel, disinggung soal hak asuh anak, Virgon, Eva Manurung ingatkan soal sikap Inara di depan anak-anak. Iya. Virgon akan berjuang untuk anaknya. Mengambil Jadi benar, alih berarti hak akan asuh. mengambil Ya. alih hak asuh anak gitu Mbak. Iya. Oke. Karena mungkin, karena mungkin menurut Mami Eva juga di bawah hak asuh Virgon anak-anak akan lebih baik, berarti seperti itu. Iya, karena kalau dedinya kan orangnya nggak panasan orangnya. Nggak yang, kalian lihat aja deh ya, setiap ada perkara ada nggak dia bicara. Dia nggak mau. Dia nggak mau buat kerun nanti anak-anaknya udah di saat besar emak gua sama bapak gua kayaknya ada giling-gilingnya kayak gitu ya. Kok ini ngomong ini, dia nggak mau. Biar aja lah ibunya yang berkata-kata, neneknya berkata-kata, pokoknya dia nggak mau. Saya aja, Mami, kalau dipanggil media jangan ungkit-ungkit masalah yang di sono. Kita udah nggak ada urusannya, nggak ada hubungannya. Hubungannya anak-anak doang. Begitu. Tapi sekarang posisi anak-anak apakah sama Mas Virgon atau sama Inara? Sama Virgon. Oh berarti sama Mas Virgon sekarang ya? Dia baru kumpul-kumpul uang, sampai ngomong sama anak-anak yang paling kecil, sabar ya, doain Didi ya, banyak ini, banyak off air. Nanti Didi beli lagi rumah untuk kita tinggal bareng-bareng, sampai begitu, sampai nangis. Iya, iya. Dan berarti sekarang Inara juga belum lagi ketemu sama anak-anaknya Mas? Oh nggak tahu saya nggak tahu itu, saya nggak ambil peduli. Dia mau ketemu sama anak-anak dia. Yang jelas saat sekarang ini ada Feby di sana untuk menjaga, ada keponakan saya untuk menjaga. Terus kemudian ada Mbak Dua. Oke. Tapi katanya, Mam, anak-anak katanya sekarang malah kelihatan lebih bahagia sama Mas Virgon. Iya. Bener Dari nggak? raut mukanya mereka, dari ketawanya, berani ambil mikrofon nyanyi-nyanyi, gitu-gitu. Jadi mungkin ngerasa gini kali, gua kayak kemarin itu kayak dihimpit, kayak dipegang kayak begini, nggak, ini nggak boleh, nggak, ini anak kecil nggak boleh begitu. Ketika dia kita lihat dia lakukan itu, ya kan, ketika ada salah kita tegur. Dalam artian menegurnya juga dengan kasih, bukan tangtung kayak orang ini kan gitu. Anak kecil itu nggak akan tahu apa yang salah dia kalau kita bentak-bentak kayak begitu. Cuman gini, ini ya nak ya, ini ya nak, kayak kakaknya, nih kamu ayo nyanyi. Yang kecil kan belum bisa, kalimatnya belum, tapi tetap dibilang, iya itu bagus notnya kata Feby. Kok gitu nyanyinya, kok begini? Emang harus begitu sama anak-anak. Jadi dia mungkin deket sama, kalau Feby kan orangnya kan ini kan, apa namanya, luas pandangannya. Nah, jadi mungkin dari situ tuh, dia ngelihat antinya gitu. Mau apa ayo, mau jalan ayo kita jalan. Tapi nggak boleh begini ya, nanti janji ya, ini begini begitu, antinya begitu. Ini juga ada postingan ya, Staria Starla Starla menanggalkan tanda lahirnya ketika tinggal bersama ayahnya. Baca oi. Masih belum sempat terbiasa lihat Malov gak pakai tanda lahir. Gitu. Jadi laser. Oh seneng berarti sama Mas Virgon ya. Oh, mohon maaf yang ada di sini ya Maya. Sebenarnya saya dulu, ini lihat ada bolongnya, ini teh lalat nih, saya buang. Jadi saya di sini teh lalat besar, dia umur berapa belas, saya minta sama papa saya, minta dibuang, ini jelek. Jadi kalau ngapa-ngapain, ini nyangkut sini, buang. Starla di sini. Oh iya, udah dibuang ya Ma? Udah dibuang. Ini ada komenan juga, lebih kelihatan bahagia hidup bersama ayahnya. Betul. Next.
Starla sejak tinggal sama bapaknya auranya lebih cetar. Kayaknya dia lebih nyaman sama bapaknya. Next. Kalau lebih rapi dan cantik, terawat sama bapaknya, keren Virgon. Next. Oh, nggak ada. Sudah. Ternyata pendapat netizen sama ya sama Mami Eva juga ya? Sama anak-anak itu dari raut wajahnya aja seperti nggak tertekan gitu ya. Gitu. Happy ya. Happy. Berarti sering ketemu dong sekarang. Gini, saya untuk video call untuk ini saya mau. Kalau untuk ketemu saya belum siap karena Lala itu kan deket banget sama saya. Dari kecil, dari dia di dalam kandungan, kalimat yang dia katakan itu kalimat yang dari mulut saya. Hai, setiap negur orang itu sekarang hai. Dari mulai dia bisa bicara hai. Jadi saking deketnya itu saya sama dia. Dia tuh selalu bertanya sama saya, Opung, kalau ini artinya apa? Opung, takut saya ditanyain yang hal kayak gini. Dulu aja, perkawinan itu apa Opung? Seks itu apa Opung? Oh gitu. Nah, gue nggak siap gue ngejawab sekarang ini. Gimana caranya gue? Akhirnya itu nggak baca-baca Google, beli buku tiap hari. Belajar ya. Agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari cucu gitu ya, Ma. Nah, ngomong soal pertanyaan yang akan menjawab, kita kayaknya lebih seru. Kita akan mengajak Mami Eva untuk main game. Gamenya adalah Ambyar dalam Dilema. Silakan, Ma. Buat Mas Dede sama Mbak Ica bentar ya. Ya siap. Izin ya Mas, Mbak. Silakan, Ma. Silakan, Ma. Gimana apa lagi nih? Ambyar dalam dilema. Oke. Bisa Mam duduknya? Bisa dong. Oke, Ma, pertanyaannya adalah pilih fokus ke hak bisa Ma duduk. Ya. Masih belum naik ya? Pilih fokus ke hak Virgon sebagai ayah untuk hak asuh atau biarin sama Inara karena cucu Mami Eva masih butuh ibunya. Ya, saya pilih biar Virgon yang Sebagai ngambil ayah hak asuh karena kemarin dia ambil hak asuh juga Virgon kan datangnya bebas. Nah, begitu juga nanti kamu juga datangnya bebas lihat anak-anak. Tapi tolong mohon agar tidak banyak pertanyaan terhadap anak-anak. Biar aja dedinya yang ngurus anak-anaknya. Oke. Pilih percaya penuh pada cerita Virgon atau beri ruang kemungkinan versi Inara juga punya kebenaran. Ya kalau kita orang yang adil ya dua-dua kita dengar. Tapi sampai sejauh ini yang Virgon ngomel ya itu benar semua. Oke, siap. Itu tadi ya sudah terdengar dengan lantang pendapat dari Mami Eva, tapi sebenarnya kita masih banyak lagi bintang tamu lainnya. So, tetap di Pagi-pagi Ambyar. Segala keraguanmu, masa lalu takkan melemahkanmu. Lupakan gelisahmu, teruslah kau Geng 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 ladampi ya raya oto de te balapai katipino Pagi hari kawan sendiri membuta kanan ke kiri, apalagi kalau
semuanya cheers. Sampai happy, jangan kalah di badindi. Cara sobek buruan lari kancang, lari kancang, terkaca apa tabang. Masih nyoba daru mengalahkan deru demu. Wow. Di pagi banyak duduk banyak mengantri. Ngomong ke pedu dan tak ada tempat lagi. Ban mobil pucat, rasa meloncat. Kiri jalan, yo, kiri yo. Geser, kalau geser. Bangku 5, bangku 7 digeser. Biar semua orang tak sampai tujuan. Tertembak kalapai ke Katib Kabina. Naya otode. Mari kemari naya metro mini. Naya otode. Kota dan kacang sakacang kapal tabang. Naya otode. Mari kemari naya metro mini. Naya otode. Beba baik hati bina. Dindir badindi. Oh dindir badindi. 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 Keren banget sih ya. Silakan. Wow, keren sekali. Silakan. Tadi seru banget. Ini asli Minang berarti. Sini, tengah-tengah. Berarti Minang tuh Bandung ya? Bukan. Padang sini kakak. Oh jadi Minang itu di Jepang ya? Makin jauh deh, pada makin jauh. Padang ya. Dari mana? Di Pariaman. Oh Pariaman. Kurang awak, Bang. Ah, enggak orang Sunda. Terima kasih sudah datang. Oh kita nih. berbuat mengucapkan terima Selamat kasih. datang. Oh ada lagi? Banyak ya, loh. Oh banyak lagi. Oh banyak. Duduk. Katanya ada 100 ya, 100 personilnya. Iya, Ada yang di belakang, 15 ada yang di generasi, belakang. 27 orang. 4 di belakang boleh. Yes. Oke, nah Di gitu sini ya. sayang, nah, Ya iya. agak kesanaan lagi sayang. Oh, oke. Bisa, Dek. Nah, oke. Dede bisa, Dede. Ya duduk. Bisa, nggak usah, nggak usah. Geser. Nggak usah, Om. Kesini tuh dia masih bingung duduknya, Mi. Ada ada lari. Nah, satu. Nah, gitu. Ayo Mi ya, Inces Ayo, ini ya. Mi. Iya bisa aja nggak? Berarti tadi apakah ada berapa generasi? 4? Kita udah ada 15 generasi, total 127 orang. Tapi ini yang datang berarti ini cuma perwakilan aja. Ya, jadi kebetulan sebenarnya kita kan pergi 14 orang, tapi yang kecil-kecil sekarang lagi ujian. Oh, Jadi kalau kita bawa nanti orang tuanya marah sama saya nanti. Jangan ya, takut mengganggu sekolah ya. Tapi yang paling kecil emang bisa ikutan dari umur berapa? Oh, sekarang yang paling kecil itu kelas 3 SD. Oh, 3 SD. Saudara saya 3 bulan masih bisa nggak? Kecil banget. Kalau yang paling tua umur berapa? Oh, yang paling tua ini Jeffrey Fernando. Oh, bukan Mas yang paling tua. Oh, yang punya yang paling tua. Jangan disebut, Kak. Awalnya terbentuk gimana nih, Mas? Darah ini terbentuk 15 tahun yang lalu. Itu dari bawah kolong rumah. Kalau tahu rumah kayu di Padang. Jadi karena kita nggak punya biaya untuk sewa tempat, jadi kita di bawah kolong itu pertama kali. Jadi 3 tahun kita di sana, kita sulap menjadi sekolah, namanya itu Sekolah Seni Anak Bawah Kolong Darak Badarak. Oh, Darak. Darak Badarak itu daerah ya? Darak Badarak itu diambil dari Darak Badarak itu kalau diartikan ke Minang artinya ribut. Jadi diambil dari namanya saya. Jadi kan nama saya Ribut Anton Sujarwo. Jadi Darak Badarak itu ribut itu Darak Badarak. Oh, ribut. Jadi di rumah tuh berisik terus dong? Iya. Karena ribut terus. Betul. Kayak angin ribut gitu ya. Tapi ada artikel tuh, coba kita lihat ya. Baca ya artikelnya. Tidak sembarangan bikin nama Darak Badarak ternyata memiliki makna yang dalam. Jadi dalam arti seninya Darak Badarak itu diambil dari gendang tasa kesenian Pariaman. Jadi darak tarara dibikin aja jadi Darak Badarak kayak gitu. Darak Badarak. Tapi kalau di Pariaman sendiri emang alat tradisional rame gitu, sering digunakan acara-acara gitu. Sering, Bang, tapi musik tradisi asli. Jadi kita kenapa mengemas ke modern karena saya pertama kali berdiri 15 tahun yang lalu tuh berpunya pemikiran aneh. Kan selama ini orang kalau mau jadi artis itu kan harus band atau enggak solo, enggak MC, enggak host atau boy band dan sebagainya. Bagaimana kalau kita bikin musik tradisi bisa nggak jadi artis kayak gitu? Oh gitu. Jadi kita ikut festival di mana-mana. Kita juara di Festival Perkusi Sumatera di Indonesia. Kita beberapa kali juara. Terakhir kita kemarin festival di Malaysia itu 33 negara. Kita 3 besarnya. Musik tradisionalnya itu apa aja tadi?
Kalau yang sebenarnya berdarah itu paket lengkapnya itu talempong ini ada 2 buah, itu ada Talempong namanya ya itu ya. talempong, terus ada gendang tambuah dan beberapa alat tradisi lainnya. Karena sekarang kita perginya cuma berenam, jadi kita bikin yang minimalis saja. Oke, jadi kalau misalkan orang-orang mau ngundang ada yang minimalisnya, ada yang Yang sebenarnya nggak ada minimalis, Kak. Ini karena keadaan, karena anak-anak ujian aja. Oh. Karena kalau minimalis duitnya juga minimalis. Oh iya, kasihan ya mereka harus dibagi berapa orang ya. Ini komentar netizen nih ya. Bergetar gue nontonnya, diawali dengan gedebak-gedebuk, diakhiri dengan tangisan. Terus udah layak go internasional memperkenalkan budaya Minang dari Indonesia ke dunia luar. Ini ke luar negeri ya. Ya. Ini penampilan yang sesungguhnya dari hati dan keterampilan mereka sendiri. Bukan dengan bantuan trik atau apalah. Mereka lah sesungguhnya sang juara sebenarnya. Next. Keren ini mah kalian yang baca lirik gokil nggak habis full. Edukasi dan warning untuk anak-anak cucu. Kreativitas ada komedinya juga, terus saatnya anak karya Minang dinotis kalau bisa sampai ke internasional. Amin. Luar biasa ya. Padahal awalnya latihannya di kolong-kolong rumah. Jadi di bawah kolong itu tuh semua mimpi kita mulai, semua proses kita mulai. Pertama kali berdiri kan kebetulan saya lahir dari keluarga menengah ke bawah. Orang tua saya jualan nasi goreng. Kata-kata yang saya terima berpuluh-puluh tahun. Nggak tahu diri, anak penjual nasi goreng mau ikut kesenian mau jadi apa, mau ngasilin apa dan bisa menghasilkan duit berapa kalau untuk kesenian, karena kan di daerah kesenian masih dianggap masih tabu lah. Tabu, iya. Nggak sama kayak kita di Jakarta. Jadi Kurang keren gitu lah kurang ya. keren. Setelah 13 tahun menunggu, akhirnya di tahun 13 kita mendapatkan efek yang sesungguhnya. Ternyata Tuhan menyuruh kita sabar 13 tahun. Di 2023 pas ulang tahun ke-13 kita bisa terkenal seluruh Indonesia melalui ajang televisi, dan dunia kita terbalik semurah membalikkan telapak tangan. Yang dulu kita tidak punya transportasi, kita kemana-kemana itu pakai motor bawa alat, sekarang kita udah punya mobil fasilitas dan lengkap semuanya. Gitu Umi, kalau teman-teman Darak Badarak tuh kalau di kolong rumah tuh belajar musik. Umi kalau ke rumah nyari apa? Nyari undur-undur. Undur ya. Nah, ini kita mau lihat ya kompilasi dari penampilan Darak Badarak di ajang pencarian bakat mereka. Ini kita lihat. Keren banget ya. Keren banget, coba dong kita pengen tantangin kalian untuk tampil Darak Badarak ya. Yang barusan na itu gitu. barusan. Yang pitilah abis. Masih semangat kan, mau minum dulu, mau minum jus, mau minum mau nasi padang mau. Makan dong, makan. Kenyang dong, kenyang. Oke. Bisa bantu goyang bareng? Bisa. Nanti Umi mau akrobat dari atas. Nggak bisa. Ini terkenal sekarang ya. Iya. Sejak masuk lapor Pak terkenal dia sekarang ya. Nggak bisa saya masuk lapor Pak. Iya. Nanti ya. Oke, yuk. Langsung aja. TV. Oke, Darak Badarak. Tapi selalu kau punawa, karena yang di kepala cuma ingat rasa yang doa pas polo sekarang ku ganti bata pulau. Itu marisa dada sayangnya bukan masuk ayon, lapas gigi dan dada sayonara. Let's go. Masak nasi dalam bambu bakar kayu atas batu sah. Say bye selalu sah. Say hai orang baru. Lapan nanti cepat taruh. Buka hati pun yang baru. Dulu sudah masa lalu yang berlalu coba abu. Permonitor kedua, ambak mau lapor kedua. Kondisi lagi gacor kedua. Yang ini baru bilang kedua naik trip mantan hancur. Sudah dengan kau atur. Kau bukan lagi donatus. Kan pas selesai main catur. Lupa nama tapi masih ingat. Nonton ambiar, pagi-pagi ambiar, nonton ambiar. Hei, geger. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini. Terima kasih banyak Kak Dude, Kak Ica. Mama Eva. Terima kasih. Buat
buat Dardak. Darat. Terima kasih banget. Dan kita mengucapkan selamat ulang tahun ya buat Transmedia yang ke-20. Transmedia 24 Hours. Seusia aku. Oh iya benar. Ayo guys kita tiup lilin yuk. 1, 2, 3. Allah Akbar. Happy birthday. Happy birthday, semoga makin keren selalu. Yes. Jaya selalu. Jaya Transmedia. Sampai ketemu besok di pagi-pagi.